Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bayangin nih guys, kalian lagi menghadapi momen paling menakutkan yang bahkan malaikat pencabut nyawa tuh sudah nunggu persis di depan kita. Pasti cuma bisa pasrah doang kan? Tapi entah gimana caranya, keajaiban pernah terjadi sama orang-orang ini dan mereka berhasil selamat. Penasaran gimana ceritanya? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang lolos dari kematian dengan cara yang tidak terduga. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 4, Ricky Maggie. Niat baik tuh nggak selamanya bagus guys, apalagi demi nolong orang asing yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Perlu tahu batas juga. Jangan kayak si Ricky Maggie ini nih yang langsung ngasih tumpangan ke 3 orang asing di tengah daerah terpencil tuh teman-teman. Jadi awalnya Ricky cuma mau nyetir ke tempat kerjaan barunya di Western Australia. Di tengah jalan yang sepi banget, dia ngeliat 3 orang cowok yang mobilnya mogok. Baik hati nih si Ricky, dia berhenti tuh guys buat nolongin. 3 cowok ini naik ke mobilnya Ricky, tapi habis itu Ricky nggak inget apa-apa lagi. Kayaknya sih minumannya dikasih obat tidur gitu teman-teman. Nah pas bangun, dia sudah di camp mereka dan ditodongin sama pistol. Terus dia dikasih minum lagi dan pingsan lagi. Bisa kita tebak lah ya, mereka ini adalah pencuri dan juga ngincar orang-orang yang lewat di tempat ini. Nah pas udah sadar lagi, Ricky sudah dikubur hidup-hidup. Untungnya ada anjing liar tuh guys yang gak buka plastik di mukanya, jadi dia bisa bernafas dan kabur setelahnya. Tapi bayangin deh, dia sendirian di gurun tanpa baju, tanpa makanan, dan tanpa air. Ngeri kan? Selama 10 hari Ricky jalan terus tuh guys di gurun sampai nemuin kolam air. Di situ dia mutusin buat bikin camp dan juga nunggu pertolongan. Karena lapar banget nih guys, dia mulai makan apa saja yang bergerak di gurun. Kadal, kodok, lintah, ular, belalang, ulat, pokoknya apa aja deh. Katanya sih, lintah itu enak teman-teman asal ditelannya cepet-cepet. Tapi ya meskipun sudah makan macam-macam, Ricky tetap saja makin kurus. Dia coba jalan lagi guys buat cari bantuan, tapi akhirnya bikin camp lagi di kolam air yang lain. Di sini sih dia ngakunya sudah pasrah mau mati. Bahkan dia sudah bikin salib gitu di luar campnya. Namun ajaibnya di hari yang ke-71 ada 2 orang pekerja range gitu yang ngelihat dia. Mereka bilang kalau Ricky sudah kayak tengkorak hidup teman-teman. Bayangin aja, awalnya beratnya itu 105 kg kayak begini nih. Akhirnya malah kayak tengkorak berjalan seberat 45 kg gitu. Ya walaupun telah menderita segitunya dan sampai harus dirawat di rumah sakit selama 6 hari, namun ketiga penjahat itu masih tetap bebas dan tidak terlacak sama sekali. Ya semoga kita semua dijauhin deh ya dari orang-orang seperti itu teman-teman. Nomor 3, Jose Alvarenga. Kita mungkin ngelihat sesuatu dari kacamata manusia ya, yang mungkin saja penilaian kita terlalu rendah. Karena si Jose Alvarenga ini nunjukin tuh guys kalau manusia itu punya potensi pas mereka dalam keadaan kepepet. Jadi ceritanya pada November 2012, Jose ini mau mancing ikan hiu, marlin, sama layaran selama 30 jam. Harusnya dia pergi sama temannya, tapi temannya itu tiba-tiba nggak bisa. Akhirnya dia ngajak Ezekiel lah, anak baru yang masih cupu banget guys soal mancing. Mereka berangkat pakai perahu kecil, bawa alat pancing, radio, sama kotak es gede. Awalnya lancar dan juga mereka tuh dapat banyak ikan. Tapi nih ya, pas lihat badai datang, mereka malah nekat lanjut mancing guys. Nah, taunya badainya gila banget dan ngebuat mereka nggak bisa balik ke pantai. Sudah coba keluar pun tetap aja susah. Mungkin karena beratnya juga bertambah kali ya. Akhirnya dilepasin semua deh tuh, walaupun masih saja nggak bisa dan juga usahanya berakhir sia-sia. Ya mungkin ini juga pelajaran buat kita teman-teman. Kalau sudah dapat dalam jumlah yang cukup, mending nggak perlu deh ngambil resiko buat tambah keuntungan lebih dikit lagi ya. Akhirnya malah hilang lebih banyak kan. Masalahnya juga nih guys, badainya itu ngamuk selama 5 hari tanpa berhenti. Tapi makanan yang dibawa tuh cuma cukup buat 30 jam doang. Jadi dihemat-hemat deh tuh, walaupun cuma bertahan sampai beberapa hari ke depan. Sementara buat air minumnya, mereka berhasil nampung hujan, jadi masih ada air tawar yang bisa dimanfaatin. Cuma celakanya nih, perahu mereka rusak parah, mesinnya copot dan radionya pun mati. Jadi terpaksa kayak manusia ikan aja gitu guys. Ngelihat ada hewan nongol dikit, langsung berenang deh tuh mereka buat nangkap. Emang manusia itu kalau kepepet bisa ngelakuin apa aja guys, termasuk pas kehabisan air dan harus nyari cara lagi. Soalnya tahu nggak mereka ngapain? Karena nggak punya pilihan lain, ujung-ujungnya air seni sendiri ataupun darahnya kura-kura sampai diminum.
Buat orang yang terbiasa mungkin bakal aman-aman aja 4 bulan mengambang di laut dan juga masih bisa tetap pede gitu guys. Tapi buat orang baru kayak mereka begini sih nggak akan bisa ya. Ezekiel yang nggak biasa hidup di laut aja jadi depresi tuh. Akhirnya setelah 4 bulan dia pun meninggal karena nggak kuat makan makanan mentah. Jose di sini jadi ikut depresi dan nggak ngapa-ngapain selama 6 hari, yang akhirnya membuatnya mutusin buat ngasih pemakaman singkat pada temennya itu. Dari sini kemudian muncul kembali nih keinginannya buat hidup, dan 9 bulan setelahnya dia terus bertahan sambil nyari cara buat kembali. Selama 14 bulan terapung-apung, Jose akhirnya nyampe di Kepulauan Marshall. Bayangin teman-teman, itu 9.656 km dari tempat dia berangkat. Dirinya ini ditolong sama pasangan yang tinggal di sana dan akhirnya bisa membuatnya pulang. Tapi pas kembali pulang, malah banyak tuh yang gak percaya sama ceritanya dia. Ada yang bilang dia bohong lah, ada juga yang nuduh dia tuh makan Ezekiel guys. Namun dari sini Jose dengan tenang bisa buktiin kalau ceritanya itu benar semua. Sekarang pria ini tinggal di El Salvador yang jauh banget dari lautan. Kayaknya dia tuh udah kapok deh ya sama petualangan di laut guys. Namun gimana menurut kalian? Percaya nggak nih sama kisahnya Jose ini? Atau kalian punya teori sendiri? Nomor 2, Tammy Oldham. Kalian semua tahu film Adrift? Filmnya keren sih guys. Menurut gue sih kalian harus nonton ini nih. Soalnya kisahnya nyata dari pasangan Tammy Oldham dan juga Richard Sharp ya. Jadi mereka berdua ini doyan banget ngabisin lebih banyak waktu di laut daripada tinggal di daratan. Nah suatu hari ada temen tuh yang nawarin kerjaan guys buat nganterin kapal yacht mewah dari Tahiti ke San Diego. Jaraknya jauh banget, 7.408 km lebih ada kali itu teman-teman. Tapi karena mereka pede banget sama skill berlayar mereka, ya udahlah digas aja tuh. 2 minggu berlayar semuanya berjalan dengan lancar dan posisi mereka pun sudah sampai di utara garis Ekuador. Tapi tiba-tiba aja ada kabar nih kalau bakal muncul badai tropis yang mau nyamper ke arah mereka. Tammy dan Richard pun coba kabur, tapi badai ini malah makin gede dan terus ngejar. Akhirnya mereka berdua sadar kalau nggak bisa kabur lagi dan harus ngehadapin badainya itu teman-teman. Bayangin deh, ini badai kategori 4, ombaknya sampai 15 meter dan kapalnya pun sampai mental-mental kayak dilempar. Tammy bahkan bilang kalau rasanya tuh kapal mau patah jadi 2 setiap kali jatuh ke air. Kebayang nggak tuh ngerinya gimana? Ya meskipun mereka deg-degan, Tammy dan Richard masih percaya sama kemampuan melautnya dan yakin banget bisa keluar dari badai ini. Dan benar, setelah beberapa jam dihantam badai, mereka berhasil buat keluar dari sana serta sedikit beristirahat. Lihat semuanya sudah baik-baik saja, Richard pun ngomong seperti ini ke Tammy. Tammy, aku aja yang mengurus dek atas, kamu istirahat aja di bawah. Namun sayangnya guys, ini jadi kali terakhir Tammy melihat Richard. Soalnya setelah perempuan ini menutup pintu deknya, dia mendengar suara teriakan Richard. Oh my god! Dan di situ kapalnya dihantam ombak yang begitu besar, dimana bikin Richard terlempar dari kapal dan Tammy pun pingsan seketika. Nah di sini Tammy pingsan guys selama 27 jam, yang setelah bangun dia pun dibuat kaget banget tuh guys. Kapalnya setengah tenggelam, berantakan, dan Richard pun menghilang. Nah ternyata tali pengamannya Richard putus yang membuatnya kesapu ombak, dan parahnya lagi Richard ini nggak pakai jaket pelampung. Namun Tammy nggak boleh sedih-sedih terlalu lama, soalnya dia harus cepet-cepet bertindak biar nggak ikutan meninggal. Ibaratnya yang penting kapalnya tuh bisa jalan dulu deh. Bayangin teman-teman, karena layarnya tuh benar-benar rusak, dia akalin dengan kain-kain yang dia temuin supaya tetap bisa jalan. Selama 41 hari, Tammy bertahan cuma dengan makan makanan kaleng serta selai kacang doang. Dia berlayar 2.400-an kilometer ke Hawaii sambil deg-degan takut salah perhitungan serta nyasar ke laut lepas. Namun beruntungnya, Tammy berhasil sampai Hawaii dengan selamat. Tapi itu juga bukan perjalanan yang mudah ya. 41 hari sendirian di tengah laut sih, gue sendiri gak yakin bisa bertahan macam kayak si Tammy inilah. Berarti makannya makanan mentah semua kan? Kebayang gak tuh gimana minumnya, gimana beraknya, dan juga gimana mau mandinya guys. Belum lagi kalau dihajar sama ombak yang begitu dahsyat. Soalnya di kapalnya udah bobrok kan? Nah, kalau teman-teman gimana nih? Sanggup gak tuh ngadepin situasi seperti itu guys? Nomor 1, Hugh Glass. Sosok Hugh Glass dikenal sebagai seorang penjelajah dan juga pemburu yang terkenal di sekitar tahun 1820-an teman-teman. Nah, pada tahun 1823, si Hugh ini lagi berburu sama rombongannya. Tahu-tahu dia diserang tuh sama beruang grizzly. Bayangin aja guys, lehernya robek, punggungnya dicakar-cakar, sampai kelihatan tulang rusuknya. Parah banget kan?
Nah, karena kondisinya sudah parah banget, teman-temannya pun pada mikir Hugh ini bakal mati. John Fitzgerald dan juga Jim Bridger disuruh tuh nemenin Hugh sampai mati terus nguburin dia. Ya, biar respect gitulah ibaratnya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Setelah 5 hari menunggu, mereka malah ninggalin Hugh sendirian, ngambil senjata dan juga peralatannya, terus kabur begitu saja guys. Sekarang, Hugh ini sendirian, terluka parah dan gak punya senjata atau peralatan. Tapi dia gak mau nyerah begitu saja. Dengan kondisi kaki patah dan juga penuh luka-luka, Hugh mulai merangkak. Kalian tahu nggak dia merangkak sejauh apa? 321 km guys. Itu berarti setara dari Monas ke kota Bandung. Gila kan? Selama perjalanan seminggu itu, dia makan buah beri, serangga, dan bahkan ular derik di sepanjang jalan. Di tengah jalan pun, dia ketemu dengan sekawanan serigala yang sedang makan anak bison yang baru saja mereka bunuh. Hugh ini dengan sabar menunggu tuh sampai serigala itu pergi sebelum mengambil daging bison tersebut. Dengan sisa-sisa bisonnya, dia mendirikan kemah dan beristirahat sampai akhirnya mulai pulih. Tapi kan lukanya parah banget bang, emang bisa pulih tanpa diapa-apain? Ya konon katanya nih ya, untuk mencegah infeksi pada lukanya, dia ngebiarin belatung makan dagingnya. Jijik banget kan? Setelah 6 minggu merangkak dan juga mengapung di sungai, akhirnya Hugh sampai juga di Fort Kiowa. Bayangin, orang-orang di sana tuh sampai kaget ngelihat si Hugh ini. Soalnya mereka tuh ngira ketemu setan guys. Nah, yang bikin ceritanya makin seru adalah Hugh ini tuh gak cuma bertahan hidup. Dia juga punya misi balas dendam sama orang-orang yang ninggalin dia. Tapi akhirnya dengan kebesaran hatinya, dia malah memanfaatkan mereka. Jadi itulah kisah Hugh Glass yang bikin gue sendiri mikir, manusia itu bisa sekuat apa sih? Ini benar-benar contoh kegigihan dan juga bukti semangat hidup yang luar biasa banget. Setuju gak kalian teman-teman? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.